fully standar, fully aftermarket, dan juga fully custom. Ya, aku bakal coba ngebahas 3 macam produk ini ya, karena memang masih banyak yang belum paham di video-videoku yang lama ya. Jadinya mungkin juga ya banyak yang menghujat juga, tapi nggak apa-apa karena ya bisa jadi pelajaran buat aku juga dan juga pelajaran buat orang lain. Tapi kali ini aku bakal coba ngebahas sebisa mungkin lebih detail lagi supaya bisa menggambarkan apa sih yang menjadi perbedaan sekaligus apa yang menjadi rekomendasi buat di motor matic kalian. Jadi langsung aja aku mulai ya untuk ngebahas fully standar, fully aftermarket, dan juga fully custom. Yang pertama adalah sudah pasti dari fully standar dulu ya. Jadi apa itu fully standar ya? Ini fully yang diproduksi oleh pabrikan motor itu sendiri ya, yang menyesuaikan dengan kebutuhan motor itu masing-masing. Jadi setiap pabrikan itu pasti akan mencetak fully sesuai dengan motornya ya. Bisa juga berbeda setiap motor walaupun sama-sama di pabrikan. Contoh misalkan kayak NMAX, kemudian juga Mio, atau juga apalagi contohnya GT atau sebagainya, itu pasti bakal punya fully yang berbeda. Termasuk juga kayak di Honda ya, seperti kayak di PCX, kemudian di Vario yang lama-lama atau Beat, itu pasti punya desain yang berbeda meskipun pabrikannya itu sama ya. Jadi satu pabrikan tapi setiap motor bisa berbeda-beda, tapi ada juga yang sama. Ini biasanya bakal menyesuaikan dengan karakternya masing-masing. Jadi cetakannya itu sudah sesuai dengan standarnya mereka ya. Jadi bisa dibilang ya udah kalian terima jadi aja karena ini sudah pasti kalau kalian beli ya udah karakternya seperti itu, atau kalian beli spare partnya ya yang memang asli dari pabrikan itu ya udah kayak gitu aja gitu loh. Jadi nggak berubah dari karakter bawaan aslinya atau standarnya. Berikutnya dari aftermarket ya. Nah, kalau yang aftermarket ini adalah fully yang diproduksi ya atau dicetak oleh merek pihak ketiga ya, atau gampangnya dari variasi lah ya, seperti itu. Jadi sudah pasti punya karakternya sendiri yang berbeda dengan fully standar ya. Jadi tidak bakalan sama. Jadi karakternya itu bakal berbeda karena biasanya cetakannya pun biasanya ya itu desainnya juga berbeda, tapi biasanya langsung tinggal masang aja. Hanya yang berubah itu bukan dari kayak bolongnya di sini atau kayak nggak plug and play, enggak gitu loh. Maksudnya desain untuk jalur rollernya atau dari sudut kemiringannya dan sebagainya ya, dan itu juga punya rahasianya masing-masing setiap merek ya. Ya ini contoh aja yang aku bawa dari merek TDR ya. Merek-merek lain juga harusnya banyak dan juga punya karakternya sendiri-sendiri dengan desainnya yang berbeda ya. Dan juga biasanya bahannya pun juga berbeda. Kebanyakan kalau yang seperti aftermarket seperti ini ya, kalau yang dari TDR setahuku bahannya itu dari aluminium forget ya. Jadi biasanya itu bahannya lebih cepat untuk melepas panas ya. Dan juga biasanya untuk aftermarket itu punya karakter akselerasi ya. Agak jarang sih kalau yang tipenya tuh top speed, agak jarang ya. Bukan berarti nggak ada, tapi jarang banget. Tapi kebanyakan adalah yang akselerasi seperti ini ya. Seperti itu perbedaannya dari yang standar maupun yang aftermarket. Kalau yang fully custom itu biasanya ya mengalami proses perubahan ya, dimana bahannya itu bukan mereka cetak sendiri, tapi biasanya itu dari standarnya dari motor masing-masing atau dari yang aftermarket itu diubah ya, diubah kembali. Jadi kayak gampangnya ya itu adalah di custom bubut atau kerok atau papas atau apapun bahasanya ya. Yang penting adalah poinnya tuh mengubah desain dari bawaan masing-masing ya, entah itu dari desainnya pabrikan atau yang aftermarket atau dari yang merek pihak ketiga ya. Biasanya yang aku tahu adalah seperti ngerubah jalurnya di sini ya, atau ngerubah yang di sini ya, jalurnya rollernya ini. Itu biasanya. Sama kadang-kadang juga ada beberapa yang dari kipasnya itu juga ada yang diubah ininya, sudutnya di sini, atau kipasnya itu yang mungkin dikecilin atau diapain lah ya, seperti itu ya. Pokoknya perubahannya itu ada dari standar pabrikan maupun dari merek pihak ketiga ya. Jadi mereka tidak memproduksi tapi mengubah. Beda dengan yang standar seperti ini maupun yang aftermarket, karena ini adalah cetakan pabrikan. Jadi mereka memproduksi dengan ketebalan yang sudah pasti cukup untuk dibuat untuk harian. Sedangkan kalau kita yang ngomongnya adalah custom ya, seperti aku bilang, bubut, kerok, papas, dan itu akan menipiskan ya atau mengorbankan ketebalan dari bahan dasarnya ini ya.
bentuknya ini tuh ditipisin. Nah, kalau kalian yang pengen lihat itu contohnya itu seperti ini. Ya, ini adalah salah satu proses bubutnya. Ya, jadi dihabisin, ya dibentuk supaya sesuai request lah ya, sesuai dengan apa yang dipengenin gitu loh. Kalau ditanyain soal rekomendasi yang mana, sudah pasti aku bakalan rekomendasi yang standar ini atau yang aftermarket seperti ini untuk harian. Sedangkan untuk yang custom seperti ini ya, jujur aja aku nggak rekomendasi atau kurang rekomendasi. Bukan berarti nggak boleh loh ya. Jadi ini terserah ke kalian. Kalian kan pasti nanya ke aku loh, maksudnya rekomendasi apa nggak, boleh apa nggak ya. Sekali lagi aku kurang rekomendasi atau nggak rekomendasi. Tapi bukan berarti nggak boleh ya. Jadi kalau kalian mau pasang ya silakan, boleh-boleh aja. Resiko ditanggung sendiri ya. Karena sekali lagi ya, kalau krok papas seperti itu ya, atau bubut segala macam apapun nama bahasa, itu bakal mengorbankan dari durability puli itu sendiri ya, menipiskan bahan dari puli itu sendiri, yang otomatis akan mengurangi umur dari puli itu sendiri ya. Karena jujur aja kalau yang krok-krok seperti itu atau papas custom seperti itu ya, itu direkomendasikan untuk balapan atau kompetisi ya, race competition atau race balap atau apapun bahasanya, pokoknya yang seperti itu ya, balap-balapan itu ya pada pasti, karena mereka akan custom sesuai dengan kebutuhan dari motor itu sendiri pada saat balapan ya. Kemudian juga untuk karakter track itu sendiri akan dilalui ya pada saat kompetisi, dan juga karakter dari rider itu sendiri atau jokinya ya, itu pasti bakalan menyesuaikan. Jadi biasanya setelah dipakai untuk race ya, kalau misalnya oblak ya udah dibuang, dibeli yang baru, custom lagi seperti itu. Sedangkan kita pakai harian kan nggak mungkin seperti itu, pengennya yang lebih tahan lama. Jadi kurang lebih seperti itu ya untuk pembahasan dari puli standar, puli aftermarket maupun juga puli custom ya. Semoga tercerahkan, semoga paham, semoga bermanfaat ya. Dan aku hanya bisa bilang kalau pikirkanlah sesuai dengan apa yang kalian pengen, apa yang kalian butuhin ya. Jadi aku hanya bisa menerangkan apa yang menjadi pengalamanku dan rekomendasi dari aku. Oke? Jadi sampai jumpa di videoku berikutnya. Terima kasih sudah nonton. Bye bye.